Kecil tapi tahan lama. Apaan tuh? Mari kita review. Kecil dan tahan lama maksud gue adalah Asus NUC14 Pro Plus yang satu ini, barang yang di depan gue yang kecil ini. Jadi ini merupakan PC, mini PC terbaru dari Asus yang baru aja keluar kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Jadi sebelum syuting ini dimulai beberapa bulan lalu tuh mereka udah rilis si mini PC ini dan beberapa varian, ada beberapa varian lah mini PC. Sebenarnya NUC itu license-nya pertama kali dipegang sama Intel. Jadi mereka tuh Intel tuh yang buat si sistem NUC ini, dan kemudian license-nya ini sekarang lagi ada sama Asus dan mereka ngerilis beberapa lini PC NUC ini. Dan kemudian varian tertingginya sebenarnya adalah ROG NUC. Jadi itu sebenarnya PC ROG tapi modelnya itu mini gitu. Itu adalah varian terkencangnya. Nah, di bawahnya itu adalah Asus NUC14 Pro Plus ini. Meskipun bentuknya kecil, tapi dia ini sebenarnya tahan lama. Tahan lama karena apa? Karena speknya bagus dan bisa dipakai sampai jangka waktu yang panjang. Sebagus apa sih si PC mini yang satu ini? Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, kita juga udah pernah bahas produk Asus yang lainnya, yaitu adalah Asus VivoBook Go 14 yang bisa kalian cek videonya di atas sini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Kalau misalnya udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita mulai dari segi kemasannya. Ini gue mesti mention banget kemasannya karena gue suka. Kemasannya tuh bener-bener kelihatan minimalis, kelihatan kecil, ringkes, ya simple gitu loh. Gue gak nyangka pas pertama kali datang si barangnya ini PC-nya gitu. Kayak kemasannya tuh kecil banget. Warnanya putih, clean, dan ada tulisan Asus NUC14 Pro Plus dan tulisannya ada AI ready. Kenapa AI ready? Bakal gue bahas nanti belakangan. Buka kemasannya itu keren banget. Jadi begitu kalian buka langsung ada kelihatan si Asus NUC-nya, dan juga ada satu kotak yang isinya itu beberapa kelengkapan dokumen. Ada juga satu buah power yang mini banget, kabel power, dan juga ada satu buah bracket yang bisa kalian pasang di Asus NUC-nya ini. Overall, gue sangat appreciate Asus untuk pengemasannya karena ini seksi banget, ini simple, minimalis, dan kelihatannya menggambarkan si Asus NUC ini sendiri. Jadi emang yang kesannya minimalis banget. Good job Asus buat yang satu ini. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Lagi-lagi desainnya gue suka karena emang ini mini PC ya, dan dia tuh ngasih desain mini PC-nya ini kalau ditaruh di mana aja tuh kelihatan cakep. Buat jadi pajangan aja, itu cakep banget. Dimensinya itu hanya 5,4 inci aja, jadi emang bener-bener kotak kecil gitu. Dan bahannya itu terbuat dari aluminium chassisnya, dan warnanya itu silver. Kalau misalnya kalian nggak pakai ini, kalian cuma pajang aja di samping TV atau monitor, itu udah kelihatan cakep banget. Dan gue bener-bener suka bentuknya. Ini revolusioner banget bentuknya. Ngomongin soal sisi-sisinya, di bagian depan itu ada logo Asus, 2 port USB Type-C 3,2 Gen 2, 1 port USB Type-C 3,2 Gen 2X2, dan juga sebuah tombol power. Di atasnya itu kelihatannya clean, bener-bener warnanya silver polos, dan ada tulisan Asus NUC di bagian ujung kiri. Ini bener-bener simple banget, minimalis, gue suka. Bagian samping kanan kirinya itu ada lubang untuk exhaust yang ukurannya itu ya lebar-lebar, gede-gede. Kemudian untuk bagian belakangnya ini banyak banget portnya. Itu ada Kensington lock, 2 port USB Type-C, 2 port HDMI 2.1, 2 port Thunderbolt 4, 1 buah port Ethernet 2.5G, dan juga USB Type-A 2.0. Jadi emang bener-bener compact, dibuat seminimalis mungkin. Jadi gue emang suka ya untuk peletakan portnya. Jadi di depan tuh dikasih beberapa port dan semuanya itu ditaruh di belakang. Jadi biar Asus NUC ini kelihatannya tetap clean, tetap bersih. Soal desain, ya lagi-lagi gue suka. Good job Asus buat yang satu ini. Ngomongin soal spesifikasi, dia sebenarnya ada beberapa varian ya kalau yang dari yang kita cek. Cuman yang unit yang kita dapat ini adalah varian tertingginya. Untuk prosesor, dia udah pakai Intel Core Ultra 9 185H. Jadi ini adalah prosesor terbarunya Intel yang keluar tahun lalu. Kemudian untuk RAM-nya dia udah dual channel DDR5 5600 MHz dengan ukuran 32 GB. Untuk storage-nya dia pakai SSD 1 TB, dan kemudian dia juga udah support layar quad display. Nah, ngomongin soal prosesornya, kayak yang gue udah mention tadi, dia itu pakai prosesor terbarunya Intel yang keluar kalau nggak salah di bulan Desember tahun lalu, 2023. Ini tuh sebenarnya tipe-tipe prosesor yang emang beneran kenceng banget dan emang cocok untuk dipakai di laptop. Sebenarnya si ROG itu tuh sudah pakai prosesor ini di beberapa lini laptop terbaru mereka. Kalau nggak salah tuh di Zephyrus G16, keluaran tahun 2024. Kalau kita ngeliat dari klaimnya Intel, prosesornya ini
itu tuh udah emang AI ready sesuai sama tulisannya di kemasannya Asus NUC 14 Pro Plus ini. Karena dia itu udah ada fitur yang namanya AI Boost yang bisa ngebantu buat meningkatin produktivitas kerja kalian. Misalnya nih, kalau misalnya kalian lagi pakai Microsoft Teams atau misalnya pakai Zoom, Microsoft Teams dulu deh, itu tuh bakal bikin koneksinya itu lebih bagus, terutama kalau misalnya kalian lagi video call, itu tuh bakal bikin pengalaman kalian tuh bakal lebih smooth. Dan kalau misalnya kalian pakai Zoom, itu tuh bisa kalian pakai si fitur AI-nya untuk bikin MOM atau misalnya summary dari meeting kalian selama kalian meeting pakai Zoom, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin dari sisi kreatif, kalau misalnya kalian lagi suka ngedit nih, misalnya pakai Photoshop di PC ini, itu tuh bisa banget by the way. Dan itu tuh kalian bisa manfaatin beberapa fitur barunya yang cuman kalian bisa akses dengan pakai prosesor ini. Kayak ada fitur yang namanya AI Photo Editing. Jadi kalian bisa ngedit gambar pakai bantuan AI. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian mau ngedit video, misalnya pakai Adobe Premiere Pro, itu bisa juga kebantu pakai fitur spesial yang bisa diakses karena pakai prosesor Intel Ultra tadi. Misalnya, itu ada fitur yang namanya AI Text Based Editing. Ada juga fitur Auto Framing yang bisa kalian akses spesial karena pakai si prosesor ini. Yang menarik lagi dari prosesor ini adalah ini tuh sebenarnya irit daya. Jadi kalau misalnya ini dipakai di laptop, kayak laptop yang ROG Zephyrus G16 itu harusnya bakal lebih irit daya lagi si laptopnya. Nah, menariknya lagi, prosesor ini tuh udah gaming ready. Pertanyaannya, apakah PC ini juga udah gaming ready? Kita udah cobain beberapa game ya untuk kita hajar di PC ini. Ada 4 game total, 2 game yang cukup ringan, 2 game yang agak berat. List gamenya adalah Valorant, Left 4 Dead, Hogwarts Legacy, dan juga Like a Dragon Infinite Wealth. Untuk yang penasaran dengan seberapa kuat PC ini untuk menjalankan game, cek di video berikut ini. Pertama kita ada coba main game Hogwarts Legacy. Untuk settingannya kita pakai ngikutin yang rekomendasi ya, itu semuanya ada di low memang. Tapi pas kita mainin ini termasuk yang lancar karena dia bisa tembus 60 fps dan cukup stabil, termasuk untuk bagian berantemnya dan juga adegan ketika dia terbang. Intinya ketika main Hogwarts Legacy ini termasuk lancar sih. Ada sedikit beberapa bagian yang fps agak turun tapi masih enak, masih di 40 fps lah kalau nggak salah. Oke, untuk Valorant kita juga udah ngetes game ini di settingan low ya, dan ini sebenarnya enak. FPS-nya tembus di 300-an. Ini bener-bener lancar ya. Cuman nggak tahu kenapa kita nemuin sedikit stutter di beberapa bagian. Entahlah ini karena apa ya. Cuman intinya sih masih cukup playable ya. Masih enak buat dimainin. Untuk Left 4 Dead kita bisa mainin di rata kiri juga. Kita nyetingnya di yang main aman ya, rata kiri. Ini dia stabil di 60 fps. Termasuk ketika kita lagi nembak-nembak, lagi melawan horde banyak, ya itu enak. Cuman nggak tahu kenapa lagi-lagi ada sedikit stutter ya, sama kayak di Fallout tadi. Cuman apakah masih playable? Masih sangat playable intinya. Kita juga main game yang cukup berat menurut kita, yaitu Like a Dragon Infinite Wealth. Yang ini juga sama kayak Hogwarts Legacy. Kita main di settingan low dan surprisingly bisa berjalan dengan lancar loh. Ini di 60 fps kurang lebih ya, dan stabil. Sangat rekomen ya ketika kita main free roam pas berantem, itu juga nggak ada stutter-stutternya. FPS agak turun sedikit tapi masih di kisaran 50-40 fps dan itu masih enak banget. Jadi no problem ketika main game ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gua si Asus NUC 14 Pro Plus ini adalah sebuah PC, mini PC yang revolusioner sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan mini PC dari brand lain, itu tuh mentok-mentok cuman bisa dijadiin kayak ya kebutuhan kasir misalnya, atau kebutuhan yang emang buat office biasa. Tapi ini tuh powerful karena bisa dijadiin buat literally ya hampir apa aja. Nah, menurut gua ini tuh cocok untuk user yang pengen setup PC yang minimalis banget, yang bener-bener pengen setup PC yang clean, dia bersih gitu, yang cocok buat yang mejanya kecil juga terutama. Tapi ini kuat untuk dipakein buat apa aja, buat produktivitas tentu saja udah bisa. Mau Photoshop, mau pakai Premiere, mau intinya foto atau video itu bisa. Dan buat gaming tipis-tipis itu pun bisa. Dan mengingat speknya yang emang beneran bagus, menurut gue ini PC akan bisa bertahan cukup lama kalau misalnya kalian beli. Bakal awet. Dan lagi-lagi emang gue jatuh cinta sama bentuknya yang emang beneran minimalis banget. Kelihatannya seksi banget, kelihatannya kece banget kalau misalnya kalian taruh di meja. Apalagi pakai monitor yang satu ini. By the way, ini adalah monitor Asus ZenScreen OLED yang bisa kalian cek nanti videonya di upcoming video ya. Jadi ya menurut gue Asus NUC 14 Pro Plus ini adalah salah satu mini PC yang terkencang saat ini, yang terkuat. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang bener-bener lebih capable untuk gaming, ada ROG NUC yang bakal kita bahas ya semoga. Jadi ya stay tune aja di Upstation Media. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan jangan lupa untuk cek review tertulisnya di www.upstation.media.
Dan by the way kita sekarang ada lagi di Kopi Langkah Pertama atau KLP. Ini ada di Tanjung Duren posisinya, dan ini by the way kopinya enak. Gue pesan Americano favorit gue. Kalau misalnya kalian mau nongkrong, ini enak banget. Dan ini adalah cafe gaming by the way, cafe hobi, sorry. Jadi bakal ada banyak kegiatan menarik di sini. Kayak misalnya kita Upstation, itu kita suka bikin kegiatan Beyblade Gathering tiap hari Rabu malam. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen join, bisa langsung datang aja ke sini. Jadi jangan lupa mampir karena ini kafenya enak banget. Oke, segitu aja. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.